Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Samuel Linggom Dio Pasaribu dengan PM 231506126 dari kelas PSTIB. Di sini saya akan menjelaskan mengenai topologi jaringan dari KPFT atau Kantor Pusat Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk memenuhi tugas mata kuliah jaringan komputer. Jadi, yang pertama adalah pengertian topologi. Apa itu topologi? Topologi jaringan adalah cara atau metode dalam menghubungkan perangkat-perangkat dalam suatu jaringan komputer. Topologi ini menentukan bagaimana data dikirim dan diterima antar perangkat dalam jaringan, serta mempengaruhi kecepatan, efisiensi, dan keandalan komunikasi. Topologi jaringan dapat dikategorikan berdasarkan bentuk fisik, yaitu physical topologi, dan bentuk logis atau logical topologi, di mana topologi fisik menggambarkan bagaimana perangkat dalam jaringan secara fisik terhubung satu sama lain. Dan yang kedua, topologi logis menggambarkan bagaimana data mengalir dalam jaringan tersebut. Yang pertama, topologi fisik. Topologi fisik adalah cara atau metode dalam menghubungkan perangkat-perangkat dalam suatu jaringan berdasarkan susunan atau tata letak fisiknya. Topologi ini menunjukkan bagaimana kabel, switch, router, dan perangkat jaringan lainnya diatur secara nyata dalam suatu sistem komunikasi. Topologi fisik berperan penting dalam menentukan kinerja, skalabilitas, serta kemudahan pemeliharaan suatu jaringan. Jenis-jenis topologi fisik ada 6. Yang pertama, ada topologi bus, di mana semua perangkat terhubung dalam satu jalur utama atau backbone. Yang kedua, ada topologi ring, yaitu perangkat saling terhubung membentuk lingkaran. Yang ketiga, ada topologi star, di mana semua perangkat terhubung ke satu pusat, seperti switch atau hub. Kemudian keempat, terdapat topologi mesh, di mana setiap perangkat memiliki koneksi langsung ke perangkat lainnya. Yang kelima, terdapat topologi tree, di mana merupakan gabungan dari beberapa topologi bintang atau topologi star yang dihubungkan dalam struktur bertingkat. Dan yang terakhir, merupakan topologi hybrid, di mana kombinasi dari dua atau lebih topologi jaringan yang berbeda digabungkan. Selanjutnya terdapat topologi logis atau logical, di mana topologi logis adalah cara data mengalir dalam suatu jaringan komputer terlepas dari bagaimana perangkat secara fisik dihubungkan, di mana dengan kata lain, topologi logis menggambarkan jalur komunikasi dan metode pengiriman data dalam jaringan. Di mana jenis topologi logis itu paling sering dikenal ada 3, yaitu yang pertama topologi broadcast, di mana semua perangkat menerima data yang dikirim dalam jaringan, tetapi hanya perangkat yang dituju yang akan memprosesnya, sebagai contoh Ethernet. Kemudian yang kedua, merupakan topologi token passing, di mana data dikirim secara bergilir menggunakan token yang bergerak dalam jaringan, sebagai contoh token ring. Dan yang terakhir, topologi switching, di mana data dikirim berdasarkan alamat tujuan dengan bantuan switch untuk mengarahkan paket data, sebagai contoh jaringan berbasis switch. Kemudian dapat dilihat di sini merupakan topologi jaringan KPFT UGM atau Kantor Pusat Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Yang pertama kali dapat dilihat di sini terdapat 2 cloud, di mana cloud PT pertama yaitu Telkom Speedy dan juga cloud PT kedua yaitu PPTIK UGM. Di mana cloud ini berfungsi untuk melambangkan jaringan eksternal seperti internet yang menjadi sumber koneksi utama bagi jaringan internal. Jadi dapat diistilahkan bahwa cloud di sini merupakan suatu jaringan eksternal atau internet. Kemudian kedua cloud ini dihubungkan ke dalam satu router, yang dimana router ini merupakan suatu alat atau komponen yang berfungsi untuk mengarahkan lalu lintas data antar jaringan dan menghubungkan jaringan lokal ke internet. Jadi dapat dibilang bahwa router ini merupakan suatu jembatan antara jaringan eksternal dengan jaringan lokal.
Di mana di sini router yang terkonek ke dalam Cloud PT merupakan router KPFT. Kemudian router KPFT itu dihubungkan lagi menuju dua router, yang dimana dua router itu, router yang pertama adalah router KPFT lantai 3 dan juga yang kedua yaitu router KPFT lantai 1 dan 2. Di sini kita akan bahas mengenai router KPFT lantai 3 terlebih dahulu. Di mana di sini router KPFT lantai 3 akan terhubung kepada hub, di mana hub ini merupakan sebuah komponen yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa perangkat dalam satu jaringan lokal dan meneruskan data ke semua perangkat yang terhubung. Di mana seperti yang dapat dilihat di sini, hub akan menghubungkan ke 4 perangkat yang terhubung menggunakan kabelan, di mana di sini terdapat PC 0, PC 1, PC 2 dan PC 3. Kemudian selain terhubung ke hub, router KPFT lantai 3 juga terhubung ke access point, di mana access point berfungsi untuk memungkinkan perangkat nirkabel atau WiFi untuk terhubung ke jaringan kabel, memperluas jangkauan jaringan. Jadi, di sini access point yang bernama AP Plaza KPFT lantai 3 dapat digunakan untuk menghubungkan ke laptop 1 dan juga laptop 2. Kemudian selanjutnya kita akan bahas router kedua, di mana router kedua merupakan router yang bernama router KPFT lantai 1 dan 2. Di sini router tersebut akan berhubungan dengan server PT, yang dimana server autentikasi free radius plus captive portal, di mana server ini merupakan suatu perangkat yang menyediakan layanan jaringan seperti autentikasi pengguna, penyimpanan data, atau pengelolaan akses. Selain terhubung ke server, router KPFT lantai 1 dan 2 juga terhubung menuju access point PTN atau suatu access point yang diberi nama AP Plaza KPFT lantai 2. Yang dimana AP Plaza KPFT lantai 2 atau access point ini bisa digunakan untuk menghubungkan atau digunakan untuk utilitas dari laptop 0. Kemudian selain itu, router KPFT lantai 1 dan 2 juga dihubungkan menuju suatu access point yang ada di lantai 1 yang diberi nama AP Plaza KPFT lantai 1 yang digunakan untuk menghubungkan ke laptop 3 dan laptop 4. Jadi, itulah topologi jaringan KPFT UGM. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.